Salam Tuhan beserta kita, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan pada hari ini kita semua akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuh, ikutilah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami prinsip dari belas kasih Yesus adalah keselamatan. Sistem yang dipertunjukkan oleh orang-orang Farisi itu adalah mengkambing hitamkan, mencari-cari kesalahan dan pembenaran diri. Dan sistem ini begitu mendaging dalam diri orang-orang Farisi, ahli Taurat, seolah-olah mereka yang paling benar, ya. Dan tentu hal seperti ini harus menjadi suatu peringatan. Dan peringatan ini harus ditujukan kepada kita bahwa karena dalam hidup ya kita berjumpa dengan orang-orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, ya. Selalu melihat selumbar balok di mata orang, tetapi lupa untuk melihat balok di mata sendiri. Tidak pernah mengintrospeksi diri, pembenaran diri, suka menyalahkan orang atau mengkambing hitamkan orang. Dan itulah ada orang-orang di sekitar kita seperti itu. Semua yang dilakukan oleh orang lain itu dianggap salah. Ya. Makan salah, berada di mall salah, olahraga salah. Apapun, ya ketika orang sudah dirasuki oleh pemikiran-pemikiran sesat dan negatif, ya, ketika orang melihat seseorang atau sesuatu akan berubah menjadi negatif. Dan hal ini harus diperbaharui. Nah, dan Yesus datang memperbaharui cara berpikir seperti itu. Yesus ingin agar manusia itu terbebas dari pikiran jahat dan kehendak yang jahat. Supaya apa? Manusia mengalami pembebasan. Manusia mengalami keselamatan. Sebab yang diinginkan Allah, bahwa semua orang hidup dalam kebenaran dan memperoleh keselamatan yang kekal. Maka kita melihat kisah hari ini ketika Yesus memanggil Matius makan bersama orang berdosa. Ia ingin menunjukkan belas kasih dan kasih sayang Allah. Bahwa tidak ada seorang pun yang harus ditinggalkan. Tidak ada seseorang pun yang harus disisihkan oleh Allah. Walaupun dia miskin, walaupun dia berdosa. Santo Agustinus mengatakan, cintailah seorang pendosa, tetapi bencilah dosanya. Itulah prinsip yang harus ditekankan dalam hidup kita. Siapa yang tidak berbuat dosa? Yesus berkata, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada seorang wanita. Yesus menyadari bahwa selagi kita menjadi manusia, kita ada kecenderungan untuk jatuh. Yang kadang bahwa dosa kita tidak dilihat orang, tapi kadang kita mudah untuk menghakimi orang lain ketika kita melihat dia melakukan kesalahan dan dosa. Saudara-saudari, mari. Pertama Yesus mengajak kita hari ini, ikutilah dia. Mengikuti Yesus berarti mengikuti cara hidupnya, mengikuti firman-Nya, kehendaknya, dan kebenarannya, agar kita mampu melihat keagungan Allah dan istimewa keselamatan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita, menguduskan hidup kita, dan semoga kita semua mampu menjadi lebih baik dari hari ke hari untuk menemukan kebenaran sejati dalam diri kita, dalam diri Kristus yang membawa kita kepada kebenaran sejati. Tuhan memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.